akhirnya kita sampai di puncak Buta. Sangsaka merah putih menandakan puncak dari Gunung Buta ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat pagi kawan-kawan. Sebelum kita mendaki ke Gunung Buta, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing supaya dalam perjalanan nanti bisa diselamatkan sampai tujuan dengan selamat dan pulang dengan selamat. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya kena urus kembali. Bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, selamat datang di Black Resek Channel. Oke, kali ini Black Resek Channel akan membagi video informasi tentang pendakian Gunung Buta via Panderman. Dalam pendakian bersama kali ini, Bang Ijung ditemani oleh beberapa teman dari tim Usman Family. Ada Bang Raga, ada Bang Amin, ada juga Abah Rois. Sedangkan dari tim Black Resek ada Bang Satrio. Oke, kita akan berbagi informasi mengenai jalur terbaru dan juga estimasi waktu yang ideal buat para pendaki. Gunung Buta merupakan gunung stratovolcano dengan ketinggian 2868 meter di atas permukaan laut dan terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Estimasi waktu pendakian umumnya ialah 6-7 jam pendakian untuk sampai di Sabana atau pos 5 Gunung Buta ini. Waktu ideal untuk melakukan start pendakian dari base camp perizinan ialah jam 6 sampai jam 10 pagi. Kita tadi start jam 8 pagi dengan estimasi waktu 1 jam kita baru sampai di pos 1. Di pos 1 sendiri ada warung penduduk lokal dan juga ada sumber mata air. Jadi di sini isi persediaan airmu idealnya 1,5 liter per orang. Jangan terlalu over atau berlebihan, apalagi sampai bawah 1 galon. No. Dan yang terpenting juga isi perutmu agar tidak sampai keroncongan dan meminta balik lagi di pos 1 ini. Lepas dari pos 1 kita akan masuk ke jalur hutan rapat pepohonan ya. Ini merupakan jalur baru yang memangkas jalur lama yaitu tanjakan PHP. Di sini kalian harus berhati-hati karena banyak ulat di sepanjang jalur. Lepas dari hutan ulat kita akan menemui sebuah bukit. Di sini udaranya sangat segar dan di sini juga menandakan bahwa kita akan sampai di pos 2. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya kita sampai di pos 2. Kembali kita diarahkan melalui jalur baru. Jalur yang lama sudah tidak dipakai mungkin karena sudah terlalu curam. Setelah beristirahat sejenak kita lanjutkan perjalanan. Kali ini kita masuk ke dalam hutan lumut. Setelah jalur lumut yang panjang, kita akan bertemu seperti sebuah alun-alun kecil. Di sini menandakan kita akan sampai di pos 3. Dengan estimasi waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 3. Say hello. Pos 3. Enggak tak syuting lagi. Jos.
Mantapnya. Di sini kita putuskan untuk beristirahat karena waktu sudah memasuki tengah hari. Kita putuskan juga untuk memakan bekal yang sudah kita bawa dari pos perizinan. Sangat disayangkan sekali di pos 3 ini banyak terdapat sampah dari ulah para pendaki yang kurang bertanggung jawab. Jadi di sini saya tegaskan kepada siapapun untuk membawa sampahnya kembali setelah makan. Dan bila perlu dimakan sekalian biar bersih. Dari pos 3 menuju pos 4 kita akan disuguhi banyak trek menanjak. Di trek ini akan sangat menguras tenaga dan memakan waktu. Akhirnya kita sampai juga di pos 4 dengan estimasi waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Poin terpenting saat mendaki adalah jangan paksakan tubuh saat kelelahan. Beristirahatlah kalau memang itu diperlukan. Setelah cukup beristirahat, akhirnya kita meneruskan perjalanan menuju pos 5 atau Sabana. Di trek ini kita akan disuguhi tanjakan Fata Morgana yang seperti tiada ujung. Setelah sampai di punggung bukit, kita harus ekstra berhati-hati karena kita akan melewati pinggiran jurang. Kali ini kita sangat beruntung karena kita bertemu burung jalak pengantar para pendaki ini. Dan benar saja, seperti tugasnya sudah selesai, ketika dia sudah terbang di atas pohon, ternyata kita sudah sampai di Sabana, Gunung Buta. Perjalanan hari ini kita sudah sampai di sini. Kita harus mendirikan tenda dan bermalam di sini. Kita harus beristirahat dan mempersiapkan diri untuk summit esok hari. Inilah tenda kami. Di sekitar sini juga banyak tenda dari pendaki lain. Selamat malam, selamat beristirahat kawan. Malam yang panjang telah kita lalui, hari pun berganti, dan alarm pun berbunyi sekitar pukul 4.30. Kita bergegas bangun untuk melakukan summit, namun sebelum itu jangan lupakan sholat subuh terlebih dahulu. Untuk bekal summit, bawalah makanan ringan, snack atau roti, dan minuman secukupnya. Setelah semua sudah siap, kita mulai melangkah membelah kegelapan malam. Bukan membelah semangka, apalagi membelah duren. Bukan. Di tengah perjalanan summit, kita akan bertemu dengan pertigaan. Namun di sini ada plakat yang jelas bertuliskan G Buta, yang berarti Gunung Buta, bukan Gundul Buta, bukan. Setelah kita berjalan kurang lebih 30 menit dan melewati tanjakan berbatu dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, sampailah kita di punggungan bukit. Di sini kita perlu berjalan sedikit lagi ke arah selatan menuju puncak yang ditandai dengan adanya bendera Sang Saka Merah Putih. Akhirnya kita sampai ke jalan menuju puncak. Lihat sana, sudah terlihat. Monggo. Kita harus masih ke sana. Akhirnya kita sampai juga di titik puncak Gunung Buta dengan ketinggian 2.868 meter di atas permukaan laut.
Ya, inilah Gunung Putak, salah satu gunung yang mempunyai pemandangan mempesona di daerah Jawa Timur. Dari puncak sini kita juga bisa melihat gagahnya Gunung Semeru dari kejauhan. Sedangkan di sebelah utara kita juga bisa melihat gagahnya Gunung Arjuna dan Welirang. Dan masih banyak lagi gunung lain yang bisa kita lihat dari sini seperti Gunung Kelun dan juga Pegunungan Anjas-Moro. Sujud syukur dan terima kasihku kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkanku untuk melihat tanda-tanda kebesaran-Mu ini. Sungguh indah alam bumi ciptaan-Mu ini. Kita sebagai makhluk ciptaannya sudah sepatutnya untuk merawat, menjaga, dan melestarikannya. Bukan hanya menikmati, lupa diri, mengotori, lalu pergi. Namun itulah gambaran kenyataan kebanyakan para pendaki dewasa kini. Sampai kapan teman? Sampai kapan? Marilah kita berbenah diri, kita tanamkan kesadaran mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita dicap sebagai generasi perusak oleh anak cucu kita nanti. Maafkan kami, Pertiwi. Dan akhirnya tibalah kita pada tujuan utama mendaki, yakni kembali pulang ke rumah dengan selamat, bertemu kembali dengan keluarga, ayah, ibu, saudara, dan teman-teman. Terima kasih karena telah memberi banyak pelajaran dari perjalanan singkat ini. Pelajaran untuk lebih sabar dalam berjuang, pelajaran tentang kepedulian terhadap alam dan sesama, serta pelajaran untuk lebih mendahulukan keputusan bersama daripada memaksakan ego kita masing-masing. Terima kasih alam, sampai jumpa di lain waktu, dan semoga lekas membaik kondisi alam Indonesiaku.